Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thorik Fitra Alamsyah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PGRI Pasuruan. Di sini saya akan mensosialisasikan atau mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Halimah selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Oke, langsung saja. Di sini saya akan presentasi mengenai proposal penelitian yang mana di sini saya mengambil judul pengaruh self efficacy dan self esteem terhadap prestasi belajar dan moralitas siswa MAN Kota Pasuruan. Di sini kenapa saya mengambil judul ini? Tentunya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena saya alumni MAN Kota Pasuruan. Yang kedua, di MAN Kota Pasuruan menerapkan sistem yang berbeda dari sekolah lain, yaitu sistem akselerasi. Jadi 2 tahun bisa lulus. Yang ketiga, adanya self efficacy dan self esteem yang jarang diteliti oleh orang lain dan menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk diteliti. Karena kedua faktor ini penting menurut peneliti untuk nantinya siswa dapat memanajemen diri agar menjadi siswa yang berkualitas dan berdedikasi. Arti dari self efficacy adalah sebuah keyakinan atau kemampuan yang dikuasai oleh manusia dan dapat mempengaruhi kehidupannya. Untuk pengertian dari self esteem adalah cara seseorang untuk menghargai, mengapresiasi, dan mencintai dirinya sendiri. Kemudian dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Dalam surah ini menjelaskan bahwasanya kita menjadi manusia harus menjadi pribadi yang kuat serta tetap mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain tanpa merendahkan harkat dan martabat diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya di sini saya mengambil rumusan masalah ada 4. Yang pertama, adakah pengaruh self efficacy terhadap prestasi belajar siswa MAN Kota Pasuruan? Yang kedua, adakah pengaruh self efficacy terhadap moralitas siswa MAN Kota Pasuruan? Yang ketiga, adakah pengaruh self esteem terhadap prestasi belajar siswa MAN Kota Pasuruan? Kemudian yang keempat, adakah pengaruh self esteem terhadap moralitas siswa MAN Kota Pasuruan? Kemudian dari 4 rumusan masalah muncullah tujuan penelitian untuk mengetahui adakah pengaruh atau tidak dari 4 masalah atau rumusan masalah yang sudah saya jelaskan tadi. Adapun manfaat penelitian ini, pertama, secara teoritis agar nantinya mampu menjadi sumber pengetahuan, juga menjadi referensi terkait judul penelitian yang mirip atau yang sama. Yang kedua, secara praktis bagi siswa MAN Kota Pasuruan
agar nantinya penelitian ini menjadi pembelajaran, pemahaman, serta acuan terhadap apa itu self-efficacy dan self-esteem bagi siswa. Kemudian untuk guru, penelitian ini bisa mendukung siswa-siswinya dalam menerapkan self-efficacy dan self-esteem. Yang terakhir, manfaat bagi peneliti untuk mewujudkan nilai Tridharma perguruan tinggi serta sebagai syarat kelulusan di bangku kuliah. Dalam penelitian ada hipotesis yang mana merupakan jawaban yang sifatnya sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Di sini ada dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis alternatif, yang mana ada pengaruh dari self-efficacy dan self-esteem terhadap prestasi belajar siswa dan moralitas Mahkota Pasuruan. Yang kedua, ada hipotesis nol, yang mana tidak ada pengaruh sama sekali dari self-efficacy dan self-esteem terhadap prestasi belajar dan moralitas siswa Mahkota Pasuruan. Kemudian terdapat ruang lingkup dalam penelitian ini. Yang pertama, subjek dilakukan pada siswa-siswi Mahkota Pasuruan kelas 11. Kemudian yang kedua, penelitian ini menitikberatkan pada adanya pengaruh atau tidak antara self-efficacy dan self-esteem terhadap prestasi belajar siswa dan moralitas siswa. Yang ketiga, lokasi penelitian di Mahkota Pasuruan. Oke, kita langsung lanjut pada bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Dalam kerangka penelitian saya di sini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel bebas atau independen yang mencakup self-efficacy dan self-esteem. Kemudian terdapat variabel dependent yang mencakup prestasi dan moralitas. Yang kemudian ada juga pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif. Dan mengenai populasi, ada kurang lebih 749 siswa Mahkota Pasuruan yang kemudian ditarik sampel menjadi 112, yang mana adalah kelas 11 MIPA, mulai dari MIPA 1 sampai MIPA 4. Kemudian data dan sumber data dalam penelitian ini yang mana adalah kuantitatif, diambil menggunakan angket. Kemudian untuk sumber datanya ada dua, yaitu primer dari angket, kemudian sekunder dari buku, guru, ataupun internet. Kemudian di teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan Google Form. Kemudian untuk skala pengukuran saya memakai skala Likert, dan untuk teknik analisis data, yang pertama ada uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji regresi ganda. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan, yang saya presentasikan mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.